Karena orang tua kalau tidak berperan dalam pendidikan anaknya, hanya sekedar menyerahkan ke pihak sekolahnya 100%, pasti bisa dijamin anaknya ini akan bermasalah. Itu awal dari bencana. Iya. Karena anak kan misalnya pas di coaching, anak sudah mengungkapkan potensinya dia apa. Tapi ketika saya dapat feedback dari mereka, Pak Doni, orang tua saya nggak setuju. Itu kendala besar juga ya, Pak? Iya. Akhirnya saya melihat berarti peran orang tua penting nih. Jadi bukan hanya coaching aja, bukan hanya saya memotivasi anak agar anak ini terbangkitkan potensinya, tetapi juga ada peran orang tua yang harus mendukung. Kita memiliki visi dan misi yang sama nih mengenai anak ini gitu. Nah makanya ini saling keterkaitannya ada. Iya, jadi ketika coaching dan motivating itu saling, apalagi coaching dan motivating ya Pak ya, sangat berkaitan ya. Sangat berkaitan. Karena anak ketika digali potensinya, apa yang dia punya potensi itu sangat berkaitan banget. Tapi anak itu tidak bisa berlanjut ke step selanjutnya ketika parentingnya kurang. Benar. Jadi sia-sia lah, yang ada potensinya jadi sia-sia gitu ya. Iya, benar. Jadi berkaitan gitu tiga ini. Iya, karena jangan sampai anak itu sekolah hanya tujuan kita mengejar akademis semata. Nah itu biasanya tujuan orang tua sih biasanya itu. Iya. Ranking 1. Nah ini kan yang sudah menjadi tradisi di masyarakat. Iya. Tapi kita tidak sadar gitu bahwa tradisi itu tidak selalu benar gitu. Betul. Apalagi tradisi ini kan ciptaannya manusia. Nah tapi saya melihat sangat disayangkan nih kalau kejadian seperti ini selalu berulang gitu. Iya, dan berlarut gitu ya. Iya. Masa sih nggak ada yang peduli gitu. Ya akhirnya saya memberanikan diri untuk terjun gitu. Meskipun saya bisa dibilang kayak terjun payung tanpa payung gitu kan. Perasut ya Pak. Iya. Kalau payung begini. Nah tapi kan di sini saya melihat bahwa apa ya, kalau kita sudah merasa ada panggilan gitu yang harus kita kerjakan, misalnya Tuhan meminta kita gitu kan melakukan suatu hal gitu, kalau kita jalani aja, saya melihat bahwa bantuan Tuhan itu pasti ada. Karena kita mau menjalani apa yang Tuhan inginkan. Tapi kalau kita memaksakan diri, di dunia pendidikan kan nggak ada cuannya, misalnya seperti itu, ya sudah, akhirnya kita beralih profesi yang lain. Nah padahal kita nggak sadar gitu, itu tugas kita nggak usah musingin masalah rezeki, ya karena rezeki itu Tuhan sudah janjikan. Apabila engkau taat, rezeki itu akan datang dari arah yang engkau tidak duga-duga. Iya, tadi sangka-sangka ya. Iya. Ketika ada sebuah merasa ada yang kurang, ada apa gitu, panggilan apa gitu ya, kita sebaiknya memikirkan itu gitu. Iya, kita fokusnya ke sana aja, jangan fokusnya hanya sekedar mencari uang gitu. Karena itu nggak long last juga sih. Benar. Karena ya bayangin aja, saya bukan lulusan sarjana pendidikan, sarjana psikologi, tapi kok bisa nyambung gitu sama dunia pendidikan. Kalau Tuhan tidak memberikan izin kepada saya gitu, ya saya yakin saya akan diberikan hambatan-hambatan. Berarti coaching, motivating, dan parenting ini Bapak terpikirkan ketika Bapak memikirkan dunia pendidikan, Pak? Di lapangan. Di lapangan. Jadi di lapangan saya ketemu masalah, ketemu kasus, ya kan saya harus mencari solusinya apa nih. Kan nggak mungkin gitu, ada masalah, ada kasus terus kita runway gitu kan, kabur dari masalah gitu kan. Iya, benar. Nah, sampai saya bertanya gitu kan kepada diri sendiri, apakah ini benar saya masuk ke ranah pendidikan, padahal saya tidak memiliki background sekolah formalnya. Nah, tetapi setelah saya bertanya tujuan awal saya apa, ke diri saya sendiri, saya merasa bahwa ya ini sudah jelas gitu kan, tujuan saya di awal bukan sekedar mencari uang gitu.
Tujuan saya ingin bikin sekolah yang Menyenangkan. yang menyenangkan, yang istilahnya dapat membangkitkan potensi anak. Intinya sekolah yang pro terhadap anak. Nah, di sini akhirnya Tuhan bantu gitu. Iya, terpikirkan lah itu tiga Iya. hal itu ya. Kamu harus memikirkan ini, kamu harus memikirkan ini, kamu harus memikirkan ini. Nah, akhirnya saya bisa menyambung-nyambungkannya gitu. Ternyata memang ini pas gitu. Iya, meskipun konsep coaching itu terasa aneh ya. Iya. Terasa asing gitu yang kita tahu. Awalnya iya asing. Asing banget kan, jadi coach ya, namanya coach ya, coach orang lagi berenang, coachnya gitu. Benar. Main bola ada coachnya, tapi ini dunia pendidikan. Iya, awalnya kan saya berusaha untuk memotivasi anak-anak. Kalau motivasi kan udah biasa Iya. ya, udah lah gitu ya. Tapi ternyata dengan kita motivasi anak-anak, belum tentu apa yang kita sharing ini mereka butuhkan. Karena setiap anak itu ternyata masalahnya beda-beda. Iya, kalau sekadar motivasi aja kan general Pak ya. Iya, general gitu. Saya pikir cukup dengan kata-kata motivasi, membakar semangat. Ternyata ada sebagian anak setelah dimotivasi, sepertinya kok tidak ada perubahan gitu dalam dirinya. Untuk memikirkan masa depannya, misalnya seperti itu. Nah, akhirnya saya coba secara one on one. Awalnya dari situ. Saya coba telusuri. Saya tidak banyak berbicara memotivasi. Saya hanya banyak bertanya kepada mereka apa yang mereka rasakan, apa yang mereka inginkan, apakah mereka memiliki kendala di dalam kehidupan mereka. Nah, setelah saya melakukan hal ini kok anak jadi lebih terbuka gitu. Mereka jadi lebih memikirkan masa depannya. Oh, ternyata ini efektif nih. Akhirnya saya teruskan sampai saat ini. Karena anak ini kan bisa dibilang mereka membawa pola kehidupannya dari masing-masing keluarga yang berbeda. Iya, masih kita harus seragamkan mereka. Iya, ya. benar. Semuanya masalahnya ini, pasti semuanya sama nih masalahnya. Iya, karena ya jujur aja ada orang tua yang bisa mendidik anaknya dengan baik. Ada juga orang tua yang setengah baik. Ada orang tua yang benar-benar cuek. Tidak baik gitu. Nah, akhirnya di sini kan saya melihat bahwa anak ini memiliki kasus yang berbeda-beda gitu. Yang cara menangani juga pasti berbeda-beda. Nah, masuklah saya ke ranah coaching karena coaching itu lebih personal gitu. Tapi ternyata pas dipikir-pikir ketika anak-anak itu misalnya mendapatkan treatment seperti itu pasti outputnya pun berbeda ya Pak ya? Pastinya berbeda. Iya, berbeda banget dengan apa yang sering kita rasakan dulu belajar di sekolah gitu kan. Iya. Atau misalnya kita mengenyam pendidikan dengan metode belajar, ngerjain tugas, ulangan, nilai belajar. Iya, benar. Karena kan ya kenapa saya bisa terlintas ide ini. Kan diawali dari pengalaman saya dulu di masa sekolah. Apa sih yang saya rasa itu tidak efektif di masa saya sekolah? Apa sih yang membuat saya tuh nggak suka datang ke sekolah? Apa yang membuat saya ini kayak alergi sama sekolah? Nah, ini yang saya pikirkan agar hal ini nggak terjadi lagi gitu saat ini. Nah, akhirnya saya melakukan hal-hal. Kalau saya jadi muridnya aja, saya seneng gitu. Jadi berarti udah lama terpikirkan. Kenapa? Sudah lama konsep itu terpikirkan. Dari zaman saya dulu sekolah aja, saya udah bisa berpikir anak-anak ini kenapa sering tawuran. Pasti ada penyebabnya. Nah, setelah saya pikirkan lagi, anak-anak ini nggak bisa mengaktualisasikan dirinya. Iya, sekolah nggak mewadahi. Iya, sekolah itu nggak mewadahi. Dia sukanya coret-coret, nggak boleh sama sekolah. Iya. Coret di luar. Anak itu seperti kayak dipendam di dalam sekolah. Mereka nggak bisa mengeluarkan potensi yang ada di diri mereka. Akhirnya nggak aneh gitu kalau mereka bikin hal yang aneh-aneh gitu. Sensasi yang aneh-aneh gitu. Meluapkan ini mereka lah gitu kan. Benar. Saya nggak bisa menyalahkan mereka gitu kok. Karena mereka nggak ada penyalurannya.
Nah, tapi kalau kita sediakan penyalurannya, ya insya Allah anak-anak juga akan peduli gitu dengan kehidupan mereka, dengan masa depan mereka. Nah, mereka mikir buat apa saya ini kan, misalnya menyakiti orang lain atau ngebikin gaduh gitu kan, nyusahin orang tua, ngapain? Mereka udah nyaman kok, mereka bisa bisa mengimplementasikan ide-ide mereka. Mereka bisa mengerjakan hal-hal yang mereka sukai. Nah, kalau ini sampai mereka nggak dapat, nah itu baru masalah. Oh, jadi seperti itu lahirnya coaching parenting dan motivating ya, Boy. Iya. Dan anehnya ketika saya juga dulu merasakan saya dulu suka jualan gitu, jualan kelereng, jualan apa gitu. Tapi yang membuat saya nggak semangat jualan lagi itu karena saya harus menghadapi ulangan matematika yang saya nggak bisa gitu. Jadi kayak pendidikan itu kayak menghambat jualan saya. Iya, benar. Nah, itu juga dialami saya yakin oleh anak-anak yang lain, bukan kita aja. Jadi sepet jualan tuh, dia nggak fokus jualan lagi, jadi harus ngapal matematika, ngapalin ini gitu, Pak. Kalau dia senang jualan. Iya, nah itu kan seharusnya diwadahi oleh sekolah, ya kan. Jadi jangan sampai anak itu jadi objek penderita gitu. Seharusnya anak ini jadi subjek pendidikan. Pendidikan itu harus mengarah ke anak. Apa nih yang anak butuhkan? Apa nih yang anak inginkan? Agar anak ini merasa bahwa pendidikan ini itu membantu dia untuk menjadi lebih baik. Jangan sebaliknya gitu kan. Akibat pendidikan mereka malah lebih hancur gitu. Nah, ini kan yang sangat mengenaskan gitu. Sampai terjadi berulang kali gitu. Dan konsep coaching, parenting, motivating ini memang pas Pak ya untuk menanggulangi itu. Untuk saat ini saya lihat ini yang terbaik gitu. Karena dengan anak mengetahui siapa dirinya, akhirnya anak ini lebih mengenal Tuhannya. Dan akhirnya dia ingin berbuat yang terbaik untuk Tuhannya. Dari sinilah lahir podcast Beyond Education. Oke, terima kasih Pak Doni. Ternyata seperti itu parenting, coaching, motivating yang selama ini kita selalu jadikan konten gitu ya Pak ya. Dan mudah-mudahan integrasi ini selalu berintegrasi, mungkin lebih berkembang lagi nantinya Pak ya. Ya, amin. Ke dunia perusahaan atau seperti apa? Dunia perusahaan. Ya, terima kasih dan jangan lupa kalau misalnya ada yang mau tanyakan silahkan dan langsung saja kirim email di bawah ada, kirim telegram di bawah ada, atau langsung lihat aja nih artikel-artikelnya juga ada di bawah. Nanti saya masukkan artikel dari Beyond Education di blogspot Beyond Education artikel.blogspot. Jadi nanti langsung bisa dilihat aja dan jangan lupa kalau misalnya dirasa bermanfaat subscribe, share dan komen di bawah. Baik, terima kasih Pak Doni atas waktunya. Mudah-mudahan semuanya menjadi orang-orang yang bermanfaat di kehidupannya kelak. Amin. Baik. Sampai jumpa di Beyond Education selanjutnya. Sampai jumpa.